Wow. Baik, selamat sore semuanya. Bisa kita mulai ya. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Bu. Selamat sore, Bu. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya akan banyak mematikan video karena apa namanya kondisi yang belum pulih betul begitu ya. Untuk batuk masih intens begitu ya. Jadi nanti mungkin sambil pelan-pelan gitu ya saya ngomongnya. Jadi saya sebaiknya mematikan video saja agar mungkin teman-teman tidak terlalu terganggu gitu ya, kalau tiba-tiba mungkin saya batuk atau apa begitu ya, seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah apa namanya bersedia mengganti waktu kuliah di hari Rabu begitu ya. Mudah-mudahan hanya sekali ini saja, kedepannya mudah-mudahan semuanya tetap berjalan sesuai jadwal begitu ya, yang sudah saya susun, yang sudah kita sepakati bersama. Baik, minggu ini
materi kita tentang pengantar ya, masih tentang pengantar, masih tentang introduction begitu ya. Kita akan membicarakan tentang sejarah begitu ya, sejarah tentang hospitalitas, kemudian tentang apa sih sebenarnya ruang lingkup begitu ya dari hospitalitas dan juga industri hospitalitas, kemudian nature pekerjaannya itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Ada dua bacaan utama yang apa namanya yang saya minta gitu ya ke teman-teman untuk dibaca gitu ya, untuk membaca tidak banyak gitu ya, yang satu Walker gitu ya, kemudian yang satunya baru, dan ada tambahan sifatnya yang apa namanya yang editornya Leslie itu. Mudah-mudahan teman-teman sudah membaca karena di tahap di bagian introduction itu banyak hal menarik gitu yang akan mengantarkan teman-teman untuk memahami apa sih sebenarnya yang akan kita bahas selama satu semester. Oke, saya share dulu ya teman-teman. Baik, sudah kelihatan? Sudah muncul belum di layarnya teman-teman semua? Sudah belum? Ya, sebentar. Oke, ini kita mulai dari halaman pertama. Oke, dari slide pertama, kali ini kita akan membicarakan tentang sejarah dan nature-nya, nature dari hospitality itu sendiri. Kemudian secara garis besar hari ini poin-poin ini yang akan kita bicarakan ya, tentang sejarah atau perkembangan hospitalitas dari masa ke masa, kemudian bentuk hospitalitas modern, kemudian integrated nature dari hospitality dan tourism itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Kemudian bentuk dan varian bisnis hospitalitas, kemudian pelayanan atau service dalam industri hospitalitas, dan yang terakhir tentang karir begitu ya, dan nature workforce-nya dalam industri hospitalitas. Selanjutnya sebelum kita membahas ya tentang sejarah hospitalitas, dalam studi hospitalitas ada 3 domain gitu ya, domain dari hospitalitas begitu ya, yang akan kita pelajari selama satu semester depan. Yang pertama adalah cultural dan social domain gitu ya, karena hospitalitas itu kita dealing dengan stranger, artinya tamu ya, di sini orang yang tidak dikenal gitu kan, apa namanya customer atau pelanggan begitu ya. Kemudian dalam cultural atau social domain itu kita juga membahas tentang obligasi apa ya, kewajiban gitu ya sebagai seorang host dan guest yang bisa jadi berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya tergantung geographical conditionnya gitu ya. Makanya di dalam bahasan kita nanti ada hospitalitas dari Asian land gitu ya, hospitalitas dari European land gitu, karena tradisi hospitalitas bisa jadi berbeda-beda dari tempat lain. Kemudian domain yang kedua adalah private atau domestic domain. Ini berkaitan dengan hal-hal apa ya, kebutuhan psikologis dari baik host maupun guest gitu ya, karena prinsipnya masing-masing host dan guest itu punya kebutuhan psikologisnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan apa namanya yang terakhir adalah domain yang terakhir adalah komersial atau industrial domain, karena bagaimanapun juga hospitalitas ini adalah sebuah bisnis gitu ya, yang juga bermuara pada profit gitu ya. Jadi ketiga domain ini kalau ini ada di contoh gitu ya, di tengah-tengahnya adalah hospitality experience itu bertemu. Hospitality experience itu tempat ketemunya dari tiga domain ini. Makanya kita akan membicarakan tentang social domain gitu ya, hospitalitas yang berbeda dari satu tempat lain. Kemudian juga apa namanya private domain. Jadi sebenarnya demand gitu ya dari bisnis itu seperti apa sih? Salah satunya adalah atau utamanya malahan ya mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu ya. Kemudian juga ada komersial industrial domain begitu ya, yang dengan berbagai bentuk apa namanya strategi marketing begitu ya, mungkin lewat iklan, lewat apa ya, lewat strategi pemasaran gitu ya, yang menjadikan ini juga
menyokong gitu ya individualitas untuk bersosial. Jadi ini 3 domain ini kira-kira yang akan kita pelajari gitu ya selama 1 semester. Jadi kalau di komersial atau industrial atau bisnis itu kita bicarakan tentang security advice gitu ya, kemudian mungkin juga tentang marketnya seperti apa gitu ya, ada kata-kata seperti itu. Penjelasan lebih detailnya seperti ini. Jadi cultural atau social domain dari hospitalitas itu adalah apa ya, tadi tentang social context, di mana hospitalitas itu atau aktivitas hospitalitas itu berada ya. Apakah itu hotel atau restoran di Amerika gitu ya, yang berbeda konteksnya mungkin dengan hotel dan restoran di Eropa, berbeda juga mungkin dengan hotel, restoran atau segala bentuk hospitalitas di Asia, misalkan seperti di Southeast Asia gitu ya, di Asia Pasifik seperti itu. Jadi kita akan bicarakan itu. Nah, kemudian hospitalitas awalnya atau dulunya gitu ya dipercaya sebagai kewajiban seseorang terhadap orang yang lain. Orang yang lain itu adalah tamu gitu ya, atau stranger yang dikatakan stranger itu tamu lah gitu ya. Sehingga berbagai tindakan yang bertentangan akan menimbulkan kesenangan sosial. Mungkin teman-teman nggak tahu apakah sekarang masih ada culture seperti ini. Kalau saya zaman dulu itu diajarkan begitu ya, mungkin berdasarkan juga moral obligation atau mungkin aturan agama gitu ya, untuk menghormati tamu gitu ya, selalu menghormati tamu. Jadi siapapun orang yang datang harus dibukakan pintu rumah lebar-lebar seperti itu ya kan. Mau itu nggak terlalu kenal, mungkin itu temannya teman atau saudaranya teman atau saudara jauh dan sebagainya, itu ada nilai ketika saya kecil dulu gitu ya, harus menghormati tamu ya. Nanti silakan teman-teman boleh sharing apakah seperti itu masih apa ya, mungkin orang tua teman-teman masih mengajarkan seperti itu atau sudah berbeda sekarang gitu ya. Dan segala sesuatu hal ketika tidak menggunakan tamu itu ada hukuman gitu ya secara sosial, mungkin digosipin, dikunjungin gitu ya, seperti itu gitu. Karena memang dahulu orang lain atau tamu itu dianggap apa ya, memang dianggap sebagai sebuah kewajiban untuk mentreatment mereka gitu ya dengan baik. Nah, kemudian aktivitas hospitalitas itu sebenarnya sudah sejak lama sekali dikenal di berbagai peradaban, baik di Yunani, di Roma, baik di abad pertengahan, juga ada Indian tribes di Kanada, di suku Maori gitu ya, early modern England, juga masyarakat Mediterania, bahkan Cina, India, dan mungkin karena masih limited ya, kita belum menemukan gitu ya, mungkin sebenarnya juga sampai Indonesia segala pada waktu itu juga ada sendiri gitu ya aktivitas hospitalitasnya ya, dan ini ditemukan di seluruh belahan dunia. Nah, namun dalam perekonomian industri modern, hospitalitas itu tidak lagi dianggap sebagai moral obligation, jadi tidak lagi dianggap sebagai kewajiban gitu ya, moral untuk tadi menjamu tamu, menempatkan tamu di tempat di posisi yang mulia misalkan seperti itu ya, tetapi lebih kepada aktivitas hospitalitas itu diposisikan pada commercial setting. Nah, apakah teman-teman setuju dengan ini gitu ya? Nanti silakan teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Jadi kalau hospitalitas modern itu dianggap seperti itu sekarang. Nah, itu social domain atau cultural domain. Domain yang kedua private atau domestic domain gitu ya. Itu berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hospitality gitu ya, hosting, hospitableness. Jadi skalanya lebih ke individu gitu ya. Bagaimana seorang host gitu ya melayani gitu ya seorang tamu, dan bagaimana tamu memiliki kebutuhannya dan keinginannya seperti apa gitu. Jadi berkaitan dengan hospitality, hosting gitu ya, bagaimana menjadi host gitu ya, dan hospitableness itu lebih kepada tindakan gitu ya, sikap gitu ya, seperti itu. Nah,
Dan yang terakhir adalah komersial atau industrial domain, gitu ya. Ini berhubungan dengan otentisitas, otentisitas dari hospitalitas itu sendiri, gitu ya. Nah, ini kemudian yang terdapat shifting, gitu ya, apakah komersial hospitality, gitu ya, dapatnya diiklankan, gitu ya, layanan yang diiklankan, gitu ya. Sekarang kan tersedia berbagai macam hotel dengan jenisnya atau bentuk-bentuk penginapan yang lain, gitu ya, diiklankan dan sebagainya. Itu semua enggak, itu asli tidak, karena itu hanya hanya disetting sedemikian rupa untuk kepentingan pasar, gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari 3 domain. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah bisa menangkap begitu, sudah bisa mulai memahami, gitu ya, tentang apa yang akan kita pelajari kira-kira. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Belumkah? Belum ya? Nggak ada suaranya soalnya, yang ngomong cuma saya. Oke, selanjutnya setelah domain hospitalitas, kita berbicara tentang sejarah, gitu ya. Teman-teman baca bukunya Walker itu menarik sekali. Saya pribadi suka, gitu ya, ketika membaca sejarah pariwisata, gitu ya, termasuk ini sejarah hospitalitas, ya. Nah, kata hospitality sendiri itu berasal dari kata hospice, gitu ya. Saya kurang tahu bagaimana penyebutannya. Mungkin teman-teman yang belajar bahasa Perancis bisa lebih tepat dalam melafalkannya, gitu ya. Yang berarti to provide care atau shelter untuk traveler, gitu ya. Jadi ini adalah arti kata hospitalitas, gitu ya, dari bahasa French, dari kata hospice yang berarti menyediakan shelter, gitu ya, untuk traveler. Jangan dibayangkan traveler zaman dulu itu adalah traveler seperti sekarang, gitu ya. Lalu itu ya semua orang yang melakukan perjalanan adalah traveler, dan orang zaman dahulu melakukan perjalanan tidak seperti sekarang, gitu ya. Orang zaman dahulu, kalau teman-teman mungkin belum ya, semester 2 belum dapat kuliah budaya dan tradisi. Orang zaman dahulu melakukan perjalanan itu dengan tujuan tertentu, gitu ya, biasanya untuk tujuan diplomasi atau tujuan lebih tua lagi mungkin tujuan keagamaan dan sebagainya, begitu ya. Jadi seperti itu, dan tidak sebanyak sekarang orang melakukan perjalanan, gitu ya. Dan hospice pertama itu ada di Burgundy, Prancis, gitu ya, yang didirikan oleh Nicolas Rolin pada tahun 1443. Awalnya sebagai rumah sakit. Makanya kenapa kata hospitality itu sebenarnya berasal dari satu akar kata yang sama. Ya memang awalnya rumah sakit ternyata. Jadi Nicolas Rolin tahun 1443 itu mendirikan rumah sakit, gitu ya, merupakan hospice yang sangat terkenal dan masih ada hingga saat ini, gitu ya. Masih ada hingga saat ini, biasanya digunakan sebagai tempat lelangan wine, gitu ya, setiap 1 tahun sekali, setiap hari Kamis ketiga di bulan November. Jadi masih ada. Mungkin teman-teman suatu saat kalau berkesempatan berkunjung ke Burgundy, Prancis, bisa melihat, gitu ya, House of God ini, karena sebutannya House of God yang dulunya dimanfaatkan sebagai rumah sakit. Nah, kemudian di era before century, gitu ya, sebelum Masehi, gitu ya, elemen hospitalitas itu ternyata sudah ditemukan di bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria itu yang sekarang Irak, sejak 4.500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali, ya, di mana berdasarkan jejak peninggalannya terdapat kelompok orang, gitu ya, bangsa Sumeria ini berpindah dari model budaya hunter and gatherer, gitu ya, berburu dan meramu, berpindah ke pertanian, gitu ya, ke pertanian. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka berpindah aktivitasnya dari berburu meramu ke pertanian, tentunya
dengan adanya tulisan, alat-alat, kemudian pottery gitu ya, tempat-tempat wadah-wadah, hingga ada produksi bir gitu ya yang dijual di kedai-kedai minuman. Kenapa sih? Jadi teman-teman bertanya gitu ya, karena meminum air gitu ya, atau air di tempat-tempat apa namanya dengan di tempat-tempat yang subtropical itu tidak selalu air itu tersedia air bersih gitu ya. Seringkali air itu karena perubahan musim gitu ya itu terkontaminasi banyak hal gitu ya. Ketika mungkin musim dingin airnya membeku tidak bisa segera untuk dikonsumsi, maka yang paling mudah adalah memfermentasi buah-buahan gitu ya, mengolah air itu menjadi bir. Jadi itu yang paling aman, pada waktu itu dianggap paling aman. Jadi banyak sekali kemudian kedai-kedai minuman sudah ditemukan sejak 1500 tahun sebelumnya. Nah kemudian elemen hospitality di sini seperti kedai gitu ya, kalau di bahasa bukunya itu adalah restaurant gitu ya, dan juga penginapan gitu ya, tadi bukunya Walker itu sudah ditemukan di awal peradaban tidak hanya di Eropa tetapi juga di Cina, Mesir gitu ya, antara tahun 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Jadi sejak hospitalitas itu, aktivitas hospitalitas itu sudah sangat lama. Selanjutnya kita berbincang ke masa Yunani dan Romawi gitu ya. Nah, ada dalam arsip gitu ya, arsip tertulis gitu ya, diceritakan di situ pada sekitar tahun 1700 sebelum Masehi ada kedai minuman gitu ya, banyak kedai minuman di Yunani dan Romawi itu menjadi tempat yang rawan teman-teman, rawan kriminal gitu ya. Mungkin banyak orang yang mampir gitu ya, dan itu ada tempat yang rawan sehingga ada aturan bagi pemilik kedai untuk mematuhi the Code of Hammurabi gitu ya. The Code of Hammurabi itu merecognize orang-orang yang potensial menimbulkan kejahatan gitu ya, termasuk kalau di film-film mungkin teman-teman pernah melihat ada apa namanya orang mungkin lagi minum gitu ya di kedai, kemudian ada orang berantem gitu ya, kemudian ada yang menuangkan atau menumpahkan bir di mana-mana seperti itu diceritakan gitu ya di dalam arsip tulisan yang ditemukan di Yunani dan Romawi gitu. Jadi masing-masing owner atau pemilik dari kedai itu harus mematuhi Code of Hammurabi itu untuk memastikan bahwa itu tempat yang aman. Nah, kemudian kedai minuman dan penginapan menjadi semakin banyak dengan meningkatnya aktivitas travel dan perdagangan tentunya begitu ya. Orang Roma bahkan sudah membangun penginapan ya di sepanjang jalan utama setiap 25 menit kali, dan mungkin sekitar berapa 50 ya, hampir 50 km, setiap 50 km itu ada semacam penginapan lah gitu, yang itu disediakan fasilitas apa kuda dan gerobaknya gitu ya, untuk memastikan para pejabat gitu ya dan guru pemerintahan untuk dapat apa ya akomodasi gitu ya dalam perjalanan mereka. Jadi di sini pada tahun tersebut yang melakukan perjalanan terbatas hanya saja pejabat, orang-orang yang disuruh pejabat mungkin ya suruh untuk menyatakan berita atau pesan gitu ya. Nah selanjutnya ekspansi mana ke seluruh benua Asia dan dibukanya dalam suka begitu ya, menghasilkan tersedianya banyak penginapan yang bagus-bagus ternyata di Cina pada masa dan biasanya penginapan atau kedai itu dijaga oleh kuda ya, oleh seaman. Seaman itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau teman-teman sering mendengar kata preman itu sebenarnya satu kata itu kata yang sama dengan kata seaman gitu ya. Seaman itu ya intinya orang yang menganggur gitu lah ya, yang tidak ada kerjaan gitu ya, itu dulu dipercaya untuk menjaga penginapan, menjaga kedai minum gitu ya, terus juga mantan gladiator gitu ya, seperti itu. Dan kemudian apa namanya penginapan atau kedai-kedai itu banyak dimiliki oleh para tuan tanah, termasuk ternyata ada sejarahnya kenapa banyak atlet gitu ya setelah saya setelah pensiun itu banyak punya usaha hospitalitas termasuk restoran atau penginapan, karena memang sejarahnya dulu mantan gladiator gitu ya
memang dijelaskan untuk menjaga penginapan dan kedai-kedai. Nah, kemudian ide untuk membuka bisnis ya, bisnis bukan begitu ya, penginapan pertama kali dilakukan oleh Sergius Lokadas ya, seorang Roman Visitor pada tahun 40 sebelum Masehi. Sama sekali. Nah, oke, selanjutnya setelah dari era Yunani dan Romawi kita menuju ke abad pertengahan. Oke. Nah, di abad rentang abad pertengahan itu panjang ya, dari mungkin abad ke-8 sampai abad ke-15 gitu ya, mungkin 14-15 bahkan sampai abad ke-16. Nah, pada abad ke-8 di Eropa itu dibangun rumah peristirahatan untuk para peziarah. Peziarah di sini ini apa ya? Atau night tour. Itu adalah intinya adalah orang-orang yang bertujuan demi agama gitu ya. Mungkin secara perang salib gitu ya. Intinya dulu perjalanan itu awalnya kan yang melakukan perjalanan adalah ya mereka-mereka ini gitu ya, dengan tujuan untuk mungkin mengakuisisi, mengambil alih suatu tempat gitu ya, atas perintah agama gitu ya, seperti itu ya. Kalau di Eropa berarti gereja mereka seperti itu. Jadi di Eropa dibangun rumah peristirahatan untuk para peziarah atau nasib ini dengan menyediakan fasilitas roti, buah-buahan, kacang-kacangan, gitu ya, disediakan tukang susu, tukang sepatu, kamar tidur, bahkan kadang-kadang gitu ya. Jadi kayak persis di film-film, kalau teman-teman lihat film-film seperti apa ya, itu banyak ya, para satria gitu ya, beserta rombongannya, nanti di satu rombongan itu mungkin ada yang sudah meninggal gitu ya, nah nanti akan dikuburkan gitu ya di suatu tempat gitu ya. Itu ada penginapan zaman dulu bahkan menyediakan makam gitu ya untuk orang meninggal yang dibawa oleh rombongan jenazah. Kemudian di tahun 1282 di Florence gitu ya, itu ternyata sudah ditemukan atau terdapat serikat ya, semacam serikat atau asosiasi bisnis penginapan. Dan di Inggris itu pada tahun itu sudah ada gitu ya beberapa tempat peristirahatan gitu ya, ada tempat makan pertama kedai gitu ya, namanya Ordinary, yang menawarkan makanan dan minuman yang menunya itu sudah fix gitu ya, harga dan menunya itu sudah fix seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Apakah ini sama dengan yang teman-teman baca? Apa yang ada di sini? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Belum? Belum? Oke. Ya, selanjutnya masih di abad pertengahan gitu ya. Di abad ke-16 dijual minuman impor, yaitu kopi dan teh. Kita tahu bahwa sebenarnya kopi dan teh itu tidak berasal dari Eropa ya. Dia diimpor gitu ya. Tapi sekarang kenapa jadi kopi gitu ya, itu jadi lekat gitu ya dengan orang Eropa. Nah, ternyata di abad ke-16 minuman impor kopi dan teh itu mengubah culinary habits-nya orang Eropa Barat. Jadi pada waktu itu banyak traveler yang berkunjung ke Konstantinopel yang sekarang itu ya, Istanbul, untuk menikmati teh dan kopi gitu ya. Mungkin karena saking senang gitu ya dengan rasanya gitu ya, kemudian mereka membawanya pulang ke negara asal gitu ya. Jadi orang-orang Eropa Barat jalan-jalan ke Konstantinopel gitu ya, menemukan atau disuguhi teh dan kopi, mungkin merasa enak gitu ya, kemudian mereka membawa teh dan kopi itu ke negaranya. Nah, di abad ke-17 gitu ya, terdapat banyak sekali coffee shop gitu ya di seluruh Eropa gitu ya. Tahun 1675 terdapat lebih dari 12 coffee shop di Venice, Italia, yang ada sampai
masih ada sampai sekarang di Italia. Jadi apa namanya, dan itu tidak hanya ada di Italia tapi juga di Inggris gitu ya. Tahun 1652 juga terdapat banyak sekali coffee shop. Coffee shop pertama yang ada di Inggris itu didirikan atau dibangun dengan tujuan untuk membuat orang yang mabuk itu menjadi sober gitu ya. Jadi untuk mengobati orang yang mabuk, karena pada saat itu di Inggris budaya mabuk itu merajalela. Hampir setiap hari orang itu mabuk gitu ya, kecanduan alkohol gitu ya, karena hanya itu minuman yang dirasa aman untuk mereka ya. Bukan susu, bukan air putih gitu ya, tapi justru minuman beralkohol gitu ya, itu minuman yang paling aman. Nah, mereka mengkonsumsinya setiap hari dalam jumlah yang besar, jadi banyak sekali kemudian orang mabuk. Nah, dengan adanya kopi, teh, ternyata bisa membuat orang itu sober. Jadi kafe pertama yang didirikan di Inggris itu dengan tujuan untuk membuat orang yang mabuk itu menjadi sober gitu ya. Jadi menarik kalau kita melihat perkembangan hospitalitas gitu ya. Nah, selanjutnya secara hospitalitas New gitu ya, lepas dari era apa namanya, atau pertengahan gitu ya, kita geser gitu ya ke mana namanya, ke Amerika gitu ya. Apa namanya, di masa atau rentang yang agak sama di tahun 1663 itu di Boston ada kedai makanan pertama gitu ya, namanya Rosemary ya, dan ini dianggap sebagai apa ya, kedai yang pertama gitu ya, dan kemudian di kedai ini menjadi tempat bersosialisasi, jadi orang menggosip, orang mencari informasi, orang bertemu gitu ya, itu ya di kedai itu gitu ya. Kemudian apa namanya, semakin populer gitu ya, jadi mungkin orang ngomongin masalah sehari-hari, ngomongin tentang tetangganya, bahkan ngomongin politik gitu ya, karena ini ada di era George Washington gitu ya, itu di kedai apa namanya, Rosemary tersebut. Dan biasanya pemilik penginapan, pemilik kedai itu merupakan anggota masyarakat yang disegani gitu ya, seperti itu. Kemudian di masa Revolusi Prancis, nah ini perkembangan dari apa ya, budaya kuliner gitu ya. Ini awalnya dari Revolusi Prancis, jadi yang merubah gitu ya kuliner history ya, sampai kemudian kenapa makanan Prancis gitu ya, mungkin kalau kita mau belajar kuliner gitu ya, di Prancis itu ada tempat belajar kuliner atau sekolah kuliner yang sangat terkenal. Nah, itu awalnya dari French Revolution gitu ya. Ada kuliner itu dianggap sebagai the father of the modern restaurant. Jadi kalau tadi kedai-kedai minuman, penginapan, bentuknya belum tepat, jauh dari standar yang seperti sekarang gitu ya, hanya untuk kebutuhan orang yang lewat gitu ya, disediakan tempat, makanannya pun juga seadanya gitu ya, tidak bisa request macam-macam gitu ya, tergantung ketersediaan akan pangan pada waktu itu. Nah, di masa Revolusi Prancis itu bentuk restoran menjadi lebih modern gitu ya, sudah ada apa namanya, membuat apa namanya sup gitu ya, mungkin lebih modern lagi, tidak ada dari appetizer sampai main course seperti itu. Jadi awalnya jadi nama restoran gitu ya, itu apa namanya, berawal dari nama ini ya, restorante gitu ya, atau restoratif. Nah, itu awalnya dikenalkan pada masa Revolusi. Kemudian di masa Revolusi juga berubah gitu ya, history gitu ya. Jadi karena apa? Karena hampir semua chef terbaik gitu ya itu bekerja gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena pada waktu Revolusi Prancis, kalau orang gitu ya, diceritakan di masa itu kalau tidak bekerja dengan
hanya nyawa. Jadi banyak sekali kemudian Prancis pada masa Revolusi Prancis itu menghasilkan zat-zat yang terkenal yang kemudian bermigrasi ke banyak tempat, Amerika, gitu ya, ke Kanada, itu Quebec ya, itu tempat apa namanya banyak orang Prancis gitu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya budaya restoran di dunia sampai saat ini awalnya dari kemudian di abad ke-19 banyak restoran berkembang gitu ya di Eropa gitu ya. Kemudian di tahun 1825 itu ada chef yang membuat buku, menulis buku gitu ya, apa namanya tentang masakan tentang mungkin table manner dan sebagainya gitu ya. Kemudian di tahun 1889 itu cafe hotel pertama dibuka di London gitu ya, yang sekarang menjadi Ritz-Carlton gitu ya, dengan jaringan internasionalnya. Nah, kemudian ada chef juga yang terkenal di situ gitu ya, namanya chef Escoffier, itu dianggap sebagai apa ya, patronnya gitu ya, chef restoran gitu. Nah, kemudian di tahun 1848 itu ada mulai mengenal hierarki dari tempat-tempat makan, hierarki dari restoran. Oh, ada tadi kan semuanya namanya restoran gitu ya, yang mulai dari Revolusi Prancis tadi. Kemudian di tahun 1848 itu di New York mulai ada kelas-kelas tempat makan nih. Mungkin ada yang sekarang kita kenal fine dining, casual dining, mungkin sekarang sampai ke deli atau warung gitu. Jadi ada kelas-kelas makanan gitu, termasuk ada apa namanya burger, tempat makan burger. Nah, itu perkembangannya seperti itu, yang dimana tidak lagi disajikan semacam fine dining tapi lebih casual ya. Kemudian nanti akan dibaca sendiri untuk yang abad ke-19. Selanjutnya yang di abad ke-20 dan 21, tahun 1921 di Kansas itu didirikan apa ya, hampir yang pertama gitu ya di Amerika gitu ya. Kemudian ada Four Seasons restoran gitu ya di New York pertama kali dibuka. Nah, Four Seasons restoran ini adalah restoran pertama yang tidak mengikuti pakem restoran Prancis gitu ya, yang dibawa oleh chef Prancis sejak masa revolusi Prancis. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua di Amerika Utara semakin berkembang lagi hotel yang bentuknya ya ada motel gitu ya, kemudian ada coffee shop, ada fast food dan sebagainya gitu ya. Di tahun 1980 seiring dengan meningkatnya aktivitas travel dan tourism gitu ya, kita sekarang mengenal banyak sekali bentuk-bentuk akomodasi ya, hotel jenisnya banyak sekali, restoran juga jenisnya banyak sekali gitu ya, dan diprediksi akan semakin meningkat. Nah, apalagi ini prediksinya sebelum pandemi ya. Dari tahun 93 sampai September 2001 industri hospitalitas gitu ya, itu menjadi industri yang kuat gitu ya, yang berkontribusi terhadap apa namanya pendapatan nasional gitu ya, tidak hanya di Amerika mestinya ya, tapi juga di tempat lain. Kemudian akibat adanya apa ya, peristiwa 9/11, orang gitu ya, terutama di Amerika itu mulai menyadari pentingnya ini ya, kalau yang sekarang bahasanya CHSE gitu ya, ada keamanan gitu ya terhadap akomodasi, restoran, makanan dan sebagainya gitu ya, ada apa namanya kesehatan seperti itu. Dan semakin kesini mungkin dengan peristiwa pandemi kemarin itu juga berubah juga ya, banyak hal, banyak standar terhadap apa namanya industri hospitalitas gitu ya. Kalau di Indonesia mengenai ASE gitu ya, kebersihan, higienitas gitu ya, termasuk juga memperhatikan aspek-aspek sistem. Seperti itu sejarah dari hospitalitas. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya berlanjut? Silakan. Adakah? Belum. Oke, ya udah nanti
gantian ya teman-teman yang ngomong ya. Oke. Selanjutnya industri hospitalitas sendiri, kenapa sih gitu ya kita membicarakan tentang mindset dari industri hospitalitas dan pariwisata gitu ya. Nah, industri hospitalitas dan pariwisata itu menjadi industri yang besar gitu ya dan paling cepat tumbuh gitu ya di seluruh dunia gitu ya. Sebanyak 230 juta orang di dunia itu bekerja di sektor hospitalitas dan pariwisata. Ini data dikeluarkan oleh WWCC gitu ya di tahun 2006 gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kontribusinya dari industri hospitalitas dan pariwisata gitu ya di Indonesia itu untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2018 data BPS itu sebesar 13% gitu ya dan diprediksi semakin meningkat sebelum pandemi ini gitu ya. Tapi memang terbukti karena pandemi ini banyak sekali karena pariwisata lumpuh begitu ya, banyak hotel yang tidak beroperasi, mungkin banyak restoran yang tutup juga, akhirnya banyak PHK gitu ya di mana-mana. Itu menunjukkan betapa sebenarnya sebelum pandemi industri hospitalitas dan pariwisata ini punya kontribusi yang cukup besar gitu ya dan paling cepat gitu tumbuhnya di antara sektor industri lain mungkin dibandingkan dengan migas dan yang lainnya gitu ya seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup ataupun dari industri pariwisata dan spesialitas itu apa saja sih gitu ya. Jadi hospitalitas itu tidak sekedar hotel dan restoran, tapi disebut juga keseluruhan travel, lodging gitu ya. Lodging itu penginapan gitu ya, sebagai bentuk penginapan gitu ya. Kemudian ada event gitu ya, perhelatan gitu ya, ada restoran, ada manajemen pelayanan dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi dan leisure akan menghabiskan waktu luang itu pun sebenarnya juga masuk gitu ya dalam payung industri pariwisata dan hospitalitas. Ini saya hanya mengambil dari buku yang sudah ada, teman-teman bisa perhatikan. Jadi ini interrelated usernya hospitality, travel and tourism gitu ya. Di tengah ini ada hospitality and tourism, di luarnya ini banyak sekali ya, ada tourism, ada travel itu menyangkut ada airline dan airport gitu ya, ada kereta, ada kapal gitu ya. Kemudian lodging, ada hotel, resort, bahkan kasino, bed and breakfast gitu ya. Kemudian ada activity management, ada meeting, convention gitu ya, ada restoran dan food service. Kemudian ada recreation, special event itu ada park, ada recreation, mungkin ada taman hiburan gitu ya, ada special event, ada atraksi dan sebagainya gitu ya. Banyak yang mau masuk. Kemudian ada yang taman tematik dan sebagainya gitu ya, banyak sekali. Kemudian kita encounter dengan apa aja sih kalau di tourism gitu ya. Ada tour operator, ada travel agent gitu ya, untuk di travel ada bisnis dan leisure travel gitu kan. Kemudian di lodging ada hotel dengan berbagai kelas, mulai dari premium sampai ekonomi gitu ya. Kalau di sini ada hotel kelas mawar, melati bintang 1 sampai bintang 7 atau berapa gitu ya ada ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristik dari industri hospitalitas itu seperti apa sih gitu ya. Kita di beberapa sumber itu sepakat bahwa hospitality itu lebih luas gitu ya dari sekedar hotel dan restoran. Jadi itu tadi ya, kalau kita perhatikan gambarnya, segala bentuk yang menyediakan makanan, minuman, penginapan, bahkan pelayanan apapun gitu ya, untuk kegiatan rekreasi, senang dan sebagainya itu masuk dalam industri hospitalitas gitu ya. Bahkan mungkin gambling, perjudian dan sebagainya itu pun juga masuk dalam industri hospitalitas gitu ya, seperti itu. Nah, dalam kamus Oxford English Dictionary, hospitality itu berarti the reception and entertainment of guests gitu ya, of strangers with liberality and goodwill. Jadi dari artinya gitu ya,
intinya segala sesuatu yang bisa menghibur kamu, membuat tenang kamu gitu ya. Apa namanya, dengan berbagai keinginan dan kebutuhannya kamu itu masuk dalam cakupan disabilitas. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita apa namanya ini ya pikirkan bahwa keinginan gitu ya, keinginan manusia gitu ya, atau keinginan kamu ya, kalau dalam konteks ini keinginan kamu itu kan tidak terbatas gitu ya. Keinginan itu banyak banget gitu ya. Dan bagaimana orang-orang yang bekerja di disabilitas ini bisa memenuhi gitu ya, memenuhi atau melayani, mengakomodir gitu ya semua keinginan kamu tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sangat luas. Kemudian ini adalah beroperasi dalam 365 hari, berarti setiap hari gitu ya, sepanjang tahun, dan 24 setiap hari, alias tidak pernah tutup gitu ya. Apa disabilitas itu adalah yang tidak pernah tutup itu kalau para pekerja disabilitas itu mulai dari bawah lah ya, yang pekerjaan gitu ya, itu bisa bekerja hingga 10 sampai 12 jam per hari. Teman-teman ada yang pernah punya pengalaman atau dulu sedang part-time di hotel atau restoran? Saya bertanya. Saya pernah. Silakan. Ada kah? Bu, saya pernah. Kebetulan saya latar belakangnya SMK. Boleh diceritakan pengalamannya? Bagaimana tentang jam kerja di mana? Di restoran atau di hotel, Mas? Saya di hotel yang ada di Malang. Oke, bagaimana pengalamannya tentang jam kerjanya? Ya, kalau untuk jam kerjanya di sana itu prosedur yang ada di Indonesia juga mungkin dari jam 7 sampai jam 3 sore mungkin seperti itu. Tapi kan itu kan sistemnya kan ada shiftnya Bu ya. Jadi kalau misalkan sistem shiftnya itu peredaran waktunya mungkin sampai ada yang 7 ada sampai 8 jam gitu. Mungkin seperti itu. Sering ada waktu lembur gitu nggak, Mas? Kebetulan sih dulunya tuh masih magang Bu ya. Jadi kalau untuk yang magang itu kan mungkin diperuntukkan ya masuknya juga kondisional gitu, nggak langsung masuk sesuai seperti karyawan-karyawan atau staff yang ada di hotel tersebut. Jadi saya masuknya itu nggak langsung kondisional sama seperti karyawannya, jadi tetap mengikuti prosedur yang ada di hotel. Misalkan saya masuknya ya mungkin 5 jam, 6 jam, ya sama seperti karyawan yang harus 7 atau 8 jam seperti itu. Oke, kalau karyawan yang lain berdasarkan observasi ada yang bekerja sampai mungkin 10 jam gitu, atau paling nggak sering lemburnya gitu? Kalau paling sering lemburnya sih mungkin ada yang sampai 12 jam tuh ada dari pagi sampai sore, bahkan itu pergantian shiftnya mungkin belum ada istirahat atau apa. Itu apa ya, sering terjadi juga. Tapi kalau misalkan hotel lagi rame atau ada kondisi yang memang tertentu gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih. Tadi apa namanya? Mohon maaf ini tadi siapa ya? Karena saya kok nggak bisa melihat layar ini. Muhammad Heriswan. Oh ya, Heriswan panggilannya siapa? Heris. Oke. Ya, pengalamannya Heris pernah bekerja gitu ya di hotel itu seperti itu gitu ya. Apa namanya? Kebetulan karena kemarin magang gitu ya. Kalau pekerja yang lain memang tergantung seasonality juga gitu ya. Ketika mungkin ada event gitu ya, karena saya apa namanya belum pernah punya pengalaman, tapi kebetulan teman dekat saya itu pernah bekerja casual gitu ya di hotel yang modelnya udah siapa yang mau dipanggil part timer gitu ya. Tapi pada praktiknya tidak part timer juga, karena sampai malam gitu ya. Kebetulan ada event ulang tahun gitu ya. Jadi selama tamu itu belum pulang masih terus meminta makanan karena kan sudah booking tempat gitu ya. Terus itu akan
terus melayani gitu, walaupun katanya cuma sampai jam 10 loh, tapi karena tamunya mungkin ada yang sampai jam 1, jam 2, belum lagi mungkin ada yang di situ ada alkohol dan sebagainya, mungkin waktunya pulang belum pulang dan sebagainya, sudah dia akan tetap di situ melayani sampai tamu itu pulang gitu ya, seperti itu. Nah itu jadi tidak salah juga ya, dikatakan bahwa namanya bisnis hospitalitas itu tidak pernah tutup gitu ya, selalu buka karena ada shift kerjanya juga gitu ya. Pembagian kerjanya itu karakteristik berikutnya adalah berdasarkan shift, umumnya 3 sampai 4 shift. Mungkin kalau di Indonesia 3 shift ya umumnya ya, Erik, sepertinya ya. Iya Pak, kalau sesuai prosedur yang ada di hotel mungkin yang di hotel yang saya makan kemarin itu ada 3 shift. Jadi ada yang shift sore, malam, terus tengah malam. Mungkin seperti itu. Ya, seperti itu gitu ya. Ada yang sampai 4 shift, pagi, siang, sore, malam. Tapi 4 shift itu tidak kemudian 24 jam dibagi 4. Kadang nggak seperti itu, terus 6 jam, tidak seperti itu juga gitu ya. Kadang di masa-masa transisi dari shift yang pagi ke siang itu juga tetap harus ada yang incas di situ gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, berat nggak Heris kerja di hotel? Kalau berdasarkan saya secara pribadi sih, kalau ada event gitu kan, saya kan dulu itu casual gitu juga Bu. Jadi mungkin di beratnya kalau ada di event-event gitu, mungkin diletakkan pas ulang tahun atau ada wedding event gitu atau apa, mungkin lebih beratnya di situ karena bukan hitung jam lagi sampai ya seperti yang Bu Presiden bilang tadi, sampai kamu pulang baru karyawan baru bisa pulang, atau anak-anak yang ikut casual di situ yang dipanggil baru bisa pulang, mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih. Nah itu ya, seperti itu teman-teman mendapatkan gambaran pekerjaan di hotel gitu ya, seperti itu. Mungkin ada yang pemilik hotel, nah bisa juga nanti berbagi. Nah, oke. Boleh izin bertanya Bu? Oh silakan. Bisnis hospitalitas itu kan seperti yang Ibu bilang beroperasi 24 jam sehari. Kalau yang semisal kayak kafe itu termasuk hospitalitas tidak Bu? Soalnya kan kebanyakan kafe itu sebelum pandemi itu kan tutup jam 10 sampai jam 11 malam ya. Itu masuk hospitalitas juga atau? Oke, iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini dibedakan ya. Maksudnya kita membicarakan bisnis hospitalitas. Jadi bukan kafe A, kafe B atau restoran A atau restoran B, gitu ya. Tapi secara umum bisnis hospitalitas itu bekerja 24 jam sehari. Karena apa? Karena demand dari customer untuk katakanlah misalkan makanan gitu ya, itu kan tidak berhenti. Nah, belum tentu semua orang jam 10 malam sampai jam 5 pagi tidur, ada yang enggak juga kan, banyak yang tidak. Nah, artinya dari tamu gitu ya, dari customer itu terus menerus tidak berhenti dalam 24 jam. Begitu bisa dipahami? Jadi bukan merujuk pada satu restoran atau satu kafe dengan jam operasionalnya gitu ya, tetapi secara keseluruhan bisnis hospitalitas itu adalah bisnis yang tidak pernah off gitu, tidak pernah ada liburnya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya, begitu ya. Kalau yang disampaikan tadi benar, itu terkait dengan jam operasional. Karena aturan pandemi ya, banyak kemudian mungkin restoran, kafe yang dulunya buka 24 jam, sekarang tidak sampai 24 jam, mungkin sampai jam 12. Mungkin yang dulunya sampai jam 12, membatasi operasionalnya sampai jam 8 gitu ya. Selain karena aturan mungkin ya, karena pandemi bisa jadi itu juga menjadi salah satu strategi bisnis karena demand mungkin ya, demandnya berkurang, apalagi mungkin tempat-tempat yang mengkhususkan diri untuk wisatawan, mana aktivitas pariwisata tidak sebanyak dulu gitu ya sebelum pandemi, jadi mungkin akhirnya demandnya berkurang. Nah, demand berkurang itu mungkin menyebabkan membuat owner gitu ya harus berstrategi gitu ya, termasuk mungkin membatasi jam operasional gitu, mengurangi jumlah karyawan dan sebagainya. Tapi apakah
restoran dan sebagainya itu masuk dalam bisnis hospitality ya tadi kita perhatikan kembali ke gambar yang tadi bahwa ruang lingkup ya dari bisnis hospitality itu banyak sekali, termasuk restoran gitu ya, termasuk tidak hanya hotel dan restoran tapi banyak sekali gitu ya, termasuk atraksi-atraksi wisata, tempat-tempat hiburan lah, pokoknya sesuatu yang bertujuan untuk menghibur gitu ya pelanggan. Nah itu masuk dalam industri wisata. Oke, kita lanjutkan dulu. Karakteristik berikutnya adalah bahwa orientasi bisnisnya itu ada pada kepuasan pelanggan atau satisfaction yang berujung pada loyalty dan lagi-lagi profit gitu ya. Namanya industri, namanya bisnis itu pasti bermuaranya ke profit gitu ya. Kalau bukan profit itu namanya charity gitu ya, bukan bisnis gitu ya, atau mungkin social worker gitu ya. Jadi orientasi bisnis ada pada kepuasan pelanggan yang nanti berujung pada loyalty dan profit. Kemudian karakteristik berikutnya, pelayanan yang ditawarkan sebenarnya gitu ya, sebagian besar bersifat intangible. Bukan bisnis hospitalitas seperti restoran kan tangible produknya, makanan gitu ya. Benar. Tapi yang dimaksud intangible di sini apakah customer atau tamu itu bisa mencoba dulu gitu ya, bisa mencoba dulu makanan atau kamar yang ditawarkan. Misalkan teman-teman datang nih ke restoran gitu kan, Mbak saya mau pesan steak tapi saya mau coba dulu steaknya sebelum saya pesan beneran, itu kan enggak seperti itu kan. Nah jadi customer atau tamu itu tidak bisa melakukan test drive gitu ya sebelum mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Atau Mbak saya mau booking satu kamar gitu ya di hotel, tapi saya mau coba dulu tidur 2 jam, nggak enak, saya nggak jadi pesan, kan tidak seperti itu. Barangnya benar ada tangible gitu ya, tetapi pelayanan servisnya dalam industri hospitalitas itu sifatnya mostly intangible, jadi tidak terlihat ya, sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Jadi ya sudah gitu kan, ada tantangan tersendiri ketika kita berbisnis pada hal yang bersifat intangible. Jadi servis atau layanan itu menjadi penting gitu ya, seperti itu. Nah kemudian karakteristik berikutnya itu tidak bisa dipisahkan antara produksi dan konsumsi dari servis produknya. Misalkan begini, satu hotel gitu ya menawarkan kamar gitu ya, sudah ada harganya, sudah ada fasilitasnya gitu kan. Itu kan terus kemudian dijual gitu ya pada customer gitu ya. Customer itu kan mengkonsumsi nih gitu ya. Nah tetapi kemudian di dalam tamu itu stay di satu hotel itu seringkali tidak didiamkan begitu saja gitu ya. Pihak hotel itu kemudian memberikan layanan-layanan tambahan gitu ya, yang mungkin sebelumnya tidak ditentukan sebelumnya gitu ya, tidak atau mungkin tidak masuk dalam harga yang dibayar oleh pelanggan. Misalkan tiba-tiba ditawarin, oh ini ada fasilitas makan, ada fasilitas spa dan sebagainya. Nah itu kan produk gitu ya, produk yang ditawarkan kemudian ketika konsumen itu mengkonsumsi. Jadi kenapa dikatakan bahwa proses produksi dan konsumsinya dari produk itu tidak bisa dipisahkan gitu ya, kadang jadi satu gitu ya. Jadi berdasarkan request dari konsumen gitu ya, tiba-tiba konsumennya minta gitu ya, masakin atau minta di pesan makanan gitu ya dari restoran di hotel yang tidak ada dalam menu. Nah itu kan berarti hotel gitu ya itu harus memproduksi sesuatu nih berdasarkan request atau permintaan dari tamu. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi interoperability dari produksi dan konsumsinya di bisnis ini menjadi karakteristik tersendiri gitu yang mungkin tidak ditemukan di bisnis atau industri yang lain gitu ya. Kemudian karakteristik
selanjutnya adalah dari stability. Dari stability itu bilang hangus gitu ya. Produk yang tidak terjual itu dianggap gelap. Misalkan nih di hotel itu punya 100 kamar, gitu kan tidak semuanya 100 kamar itu terisi, mungkin hanya 50%-nya, mungkin bahkan di saat pandemi hanya 30%-nya, gitu kan, mungkin 20%-nya. Nah kemudian gimana sisanya? Sisanya kan tidak bisa kemudian dibungkus dibungkus dibuang gitu kan tidak bisa, ya sudah anggap ya itu kosong gitu kan, jadi dianggap hilang gitu kan, tidak terjual gitu kan. Tidak hanya kamar hotel, misalkan kursi pesawat gitu ya, dalam satu pesawat mungkin ada sekitar 230 seat gitu ya. Ya kalau yang beli gitu ya, yang beli tiket hanya 100 orang, dia mau nggak mau tetap harus berangkat kan, tidak mungkin kemudian menunggu pesawat ini bisa berangkat kalau semuanya kursi sudah terjual, kan tidak seperti itu gitu kan. Pesawatnya tetap berangkat, hotel juga tetap beroperasi walaupun kamar tidak semuanya di-booking. Misalkan dari 50 kamar hanya 1 atau 2 tamu, ya akan tetap berjalan kan, maksudnya tetap operasional hotel itu akan tetap berjalan kan, tidak kemudian nggak bisa, kami tidak bisa menyalakan kompor gitu ya di restoran kalau kamarnya nggak penuh nih, dari 50 kamar kan nggak bisa seperti itu, berapapun tamu yang masuk ya harus tetap dilayani. Nah itu kan. Kemudian juga misalkan dining room gitu ya, di restoran itu misalkan ada 10 meja, nah dalam satu waktu yang terjual atau yang tamu yang datang hanya memenuhi 2 atau 3 meja, ya kan meja yang lain ya sudah kan dibiarkan seperti itu, yang dinamakan dari stability. Jadi ya sudah, satu atau produk atau produk yang tidak terjual ya sudah dianggap hilang. Nah makanya kemudian ada strategi bagaimana ada revenue-nya tetap masuk gitu ya. Biasanya cost atau harga hotel itu sudah mempertimbangkan keseluruhan operasional, termasuk gimana kalau ada kamar yang nggak laku dan sebagainya, termasuk harga makanan di restoran gitu ya, itu juga sudah mempertimbangkan gimana kalau sehari hanya laku tidak banyak, nggak akan terproduksi, semuanya masuk dalam biaya produksi. Jadi kalau kita perhatikan ini, mungkin kita bisa tidak mudah gitu ya, atau cukup bijaksana ketika misalkan kok mahal banget sih harga makanan di kafe ini gitu ya, atau kok harga makanan di warung ini kok mahal banget sih gitu ya. Kalau kita tahu bagaimana menghitungnya, bagaimana kemudian mereka harus melakukan penyimpanan mungkin benda raw materialnya, bagaimana mengantisipasi kalau tidak semua makanan laku gitu ya, sedangkan mungkin bahan makanan tidak semuanya bisa disimpan tapi harus ada yang dibuang karena bau dan sebagainya, belum lagi mungkin sewa tempat dan sebagainya. Kita tahu bahwa bagaimana membuat harga yang tepat dengan memperhitungkan itu semua gitu ya, menggaji karyawan dan sebagainya gitu ya, kenapa harga hotel itu sih gitu ya. Nah terus bagaimana kalau nggak ada tamu dan sebagainya. Nah itu jadi dengan memahami hal-hal seperti ini, bisnis ini paling tidak kita tidak buru-buru gitu ya, kemudian melakukan sesuatu ini kok mahal banget, ini kok harga kamarnya kok sedih banget gitu ya, seperti itu gitu ya, karena bagaimanapun orientasinya profit gitu ya. Hotel tetap berjalan walaupun tidak ada tamu, walaupun tamunya hanya 1 atau 2, seperti itu teman-teman. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah variability. Ini hubungannya dengan yang poin variability gitu ya, karena berdasarkan request dari konsumen, jadi variabel yang mempengaruhi itu banyak sekali gitu ya. Jadi dari karyawan gitu ya, ada yang mungkin skillful, ada yang tidak, ada yang dengan inisiatifnya yang bagus menawarkan produk-produk tambahan untuk konsumen, ada yang tidak, nah kayak gitu. Jadi variabel itu yang semuanya dihitung dalam pos bagaimana menjalankan bisnis hospitalitas ini, seperti itu. Ada yang punya kafe teman-teman, atau mungkin bisnis hospitalitas di antara teman-teman semua? Mungkin bisa berbagi. Belum ada ya, atau ada yang punya keinginan untuk buat kafe gitu ya, atau hotel dan sebagainya, mudah-mudahan ya. Jadi itu
berbagai macam pos mungkin yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah servis gitu ya, servis dalam industri hospitalitas. Servis sendiri artinya segala suatu tindakan gitu ya, bahkan intensi gitu ya, untuk melakukan pelayanan gitu ya. Melakukan servis itu berarti menyediakan sesuatu yang bagus gitu ya, dan menemani gitu ya tamu untuk selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, beberapa parameter mungkin begitu ya, atau beberapa hal yang perlu diperhatikan agar servis itu berhasil itu seperti apa sih? Pertama adalah fokus pada tamu, kemudian memahami peran pekerja yang melakukan kontak langsung dengan tamu, kemudian membiasakan budaya pelayanan gitu ya ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan pariwisata. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Jadi karena core-nya bisnis pariwisata ini adalah servis atau pelayanan gitu ya, ini mungkin perlu selalu ditekankan gitu ya pada mungkin semua murid, mahasiswa gitu yang sekolah di sekolah perhotelan dan sebagainya. Sebenarnya tidak hanya yang sekolah yang lebih profesional ya, saya juga selalu menekankan gitu pada teman-teman ini belajar pariwisata gitu ya, itu harus memahami betul bahwa servis itu sesuatu yang utama gitu ya. Jadi harus membudayakan spirit untuk melayani. Nah, itu menjadi penting gitu. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah mengenal Pak Prof Marsono gitu ya, mungkin pernah ya ada yang melihat Prof Marsono. Beliau ini sangat concern dengan yang namanya penampilan gitu ya, karena menurut beliau penampilannya orang yang bekerja pariwisata itu harus ada pakemnya gitu ya, karena itu menunjukkan kesiapan dia untuk melayani gitu ya, harus bagaimana berpakaian, bagaimana gesture-nya, bagaimana bahasa tubuhnya gitu ya, dan yang paling penting juga bagaimana senyum dan sebagainya itu. Jadi dan itu sebenarnya masuk akal gitu ya, bahwa tidak hanya profesional tapi untuk yang satu juga yang mempelajari kajian pariwisata itu harus tahu pentingnya ada standar gitu ya, standar servis atau layanan gitu ya, ada kualitas atau kualifikasi yang mesti dimiliki gitu ya oleh sumber daya manusia pariwisata, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian keberhasilan selanjutnya adalah penekanan pada high touch as well as high tech gitu ya. Jadi teknologi dan juga yang hubungan dengan soft skill-nya gitu ya. High touch itu misalkan ya yang kualitas-kualitas yang lebih soft gitu ya, kemampuan berkomunikasi gitu ya, kemampuan untuk memahami customer, kemudian mungkin dari bahasa tubuh gitu ya, seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga keberhasilan dalam servis itu adalah kemauan untuk selalu berkembang dalam perusahaan, karena industri hospitalitas itu kan sangat dinamis gitu ya. Nah, itu secara konstan harus meningkatkan pengalaman pengunjung. Dan orientasinya bukan hanya pada happy guest, jadi tidak hanya berorientasi pada bagaimana membuat tamu itu happy, tetapi adalah loyal guest. Bagaimana membuat tamu itu loyal gitu ya, kembali gitu ya, harapannya kalau puas gitu ya, dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu orientasinya. Jadi tidak hanya sekedar senang tapi mengkonsumsi kembali. Nah, bentuk ini mungkin contoh aja ya, bentuk encounter dengan tamu gitu ya di restoran itu banyak sekali, mulai dari tamu itu reservasi melalui telepon, kemudian begitu tamu datang gitu ya di tempat parkir itu seperti apa, kemudian masuk ke dalam restoran, memilih mungkin meja, kemudian membaca menu gitu ya, memilih makanan gitu ya. Kalau begitu kok lama banget gitu, nggak dilayani sama waitersnya, itu sudah menimbulkan aku nggak suka di sini, seperti itu baru belum makannya gitu ya, mungkin baru
gitu ya, ini kok ditanya macam-macam kok nggak responsif gitu, kok dikit-dikit bilang nggak ada habis. Nah itu hal seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang make up gitu ya, service gitu ya. Ini baru di restoran gitu ya, belum nanti di hotel dan sebagainya. Kemudian setelah mengkonsumsi makanannya, belum lagi makanannya itu enak atau enggak. Kemudian setelah makan gitu ya, bagaimana misalkan dalam proses makannya sendiri, misalkan ada makanan tumpah dan sebagainya, mungkin rasa makanannya kurang manis, akhirnya ada sering. Nah itu pekerja di bidang hospitalitas itu encounter dengan tamu itu sangat intens gitu ya. Jadi makanya bagaimana pentingnya gitu ya, tidak hanya knowledge tapi juga secara emosional gitu ya bagi para pekerja di bidang hospitalitas. Itu teman-teman bisa bayangkan gitu. Selanjutnya adalah kita mungkin sebentar lagi sebelum diskusi. Nah, nanti kita nggak lebih dari jam 4:30 ya. Karir dalam industri hospitalitas ini diproyeksikan akan semakin meningkat gitu ya. Dalam kurun waktu 10 tahun itu akan tumbuh 9 sampai 17% gitu ya. Ini proyeksi sebelum pandemi. Kemudian kesempatan yang lebih besar sekarang tersedia dalam bisnis catering atau bisnis yang menjadi segmen bisnis makanan gitu ya. Itu dianggap yang paling cepat tumbuh, misalkan restoran, kafe, warung dan sebagainya, yang saat ini juga mulai banyak dimiliki oleh usia muda karena memang demand untuk itu besar gitu ya. Kita mungkin bisa lihat di sekitar kita banyak banget tempat nongkrong baru gitu ya. Mungkin teman-teman sudah bingung memilih, kalau orang mungkin dulu nongkrong di mana nih gitu ya, itu bingung cari tempat karena nggak ada gitu ya. Kalau sekarang mungkin mau nongkrong di mana nih, makan di mana nih, itu bingung juga karena saking banyaknya pilihan gitu ya. Coffee shop aja di Jogja ada berapa gitu ya, udah ratusan gitu ya, seperti itu. Kemudian potensi pekerjaan di industri hospitalitas bagi fresh graduate itu silakan mau di bidang restoran atau lodging atau travel and tourism, itu ada semua. Ini kira-kira jenjang karir begitu ya, jenjang karir di industri hospitalitas. Kalau mulainya dari SMA itu sampai mana, kalau mulainya dari lulusan S1 itu bisa sampai mana. Tambah selanjutnya, nah ini nanti teman-teman silakan baca sendiri di buku. Ada sudah ya. Terakhir ini mungkin sebelum kita tutup, saya ingin teman-teman mendiskusikan dua hal ini. Jadi silakan bebas siapa aja. Ada dua poin diskusi ini. Sebelumnya seorang anonim pernah berkata, hospitality is making your guests feel at home gitu ya, even though you use the word. Jadi sebegitunya gitu ya. Hospitality itu adalah bagaimana membuat tamu atau orang asing siapapun itu merasa nyaman gitu ya, walaupun kamu mungkin jengkel banget gitu ya, nggak suka dan sebagainya gitu ya dengan tamu tersebut, tapi spirit dari hospitality itu seperti itu. Setuju saya teman-teman? Oke, sekarang ada dua poin diskusi kita. Yang pertama, kualitas apa saja sih yang diperlukan sebagai pekerja di industri hospitalitas? Dan yang kedua, kita tadi udah membicarakan gitu ya tentang sejarah gitu ya, mungkin juga ada banyak hal, pandemi ini mempengaruhi banyak hal juga gitu ya di industri hospitalitas. Kira-kira kalau teman-teman membayang-bayangkan bagaimana sih kira-kira bentuk industri hospitalitas modern di masa yang akan datang? Silakan, saya stop share. Silakan, masih ada 15 menit. Gantian dong teman-teman yang ngomong, karena saya terus capek gitu ya. Silakan. Izin berpendapat sedikit. Silakan Mas Irfan. Sebelumnya industri hospitalitas itu kan erat kaitannya dengan pelayanan kepada tamu. Nah, si tamunya itu ada beragam macam karakteristik, beda-beda sifatnya gitu. Jadi menurut saya salah satu kualitas dari pekerja yang baik di bidang industri hospitalitas adalah orang-orang yang fleksibel, yang adaptif, yang mampu mengkondisikan, mampu membawa dirinya sesuai dengan tamu yang dihadapi.
Dia tahu kapan harus bersikap formal, casual, santai. Dia tahu kapan bisa memuji tamunya, memberikan canda-candaan, ataupun kapan harus benar-benar hormat ataupun respect kepada tamunya. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Iswan. Itu tadi ya, mungkin menurut Iswan ya, kualitas yang harus dimiliki gitu ya oleh pekerja gitu ya, dengan kualitas fleksibel, adaptif gitu ya, mungkin berorientasi pada servis. Bayangkan ya, karena kita tahu gitu ya, tidak semua customer itu baik gitu ya. Kita kenyataannya memang seperti itu, tidak semua customer itu menyenangkan gitu ya, karena manusia dengan berbagai kebutuhan dan keinginannya itu kan beragam gitu ya, karakteristik manusia itu juga sangat beragam gitu ya, macam-macam lah ya, dan tidak semuanya tamu itu baik gitu ya. Itu sedangkan kita mungkin harus tetap melakukan pelayanan gitu ya terhadap tamu gitu ya, walaupun itu tadi mungkin kita nggak suka, mungkin nyebelin dan sebagainya gitu. Jadi tentunya perlu kualitas khusus gitu ya, di mana individu-individu gitu ya yang bekerja di bidang hospitalitas harus memiliki mungkin emotional intelligence yang juga bagus gitu ya, tidak gampang burn out karena workforce-nya sendiri seperti tadi yang diceritakan oleh Rus ya, itu capek banget gitu ya, apalagi kalau ada event, ada ulang tahun, ada wedding, kamu nggak pulang-pulang, sudah ngantuk, misalnya seperti itu ya, itu kan sesuatu yang berat gitu. Nah itu tentunya perlu kualitas khusus gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Tuan. Ada lagi? Mungkin ada yang menyoroti senengnya gitu ya. Tadi itu mungkin lebih ke workforce-nya tuh kok kayaknya berat ya semuanya. Mungkin ada positif atau senengnya gitu ya, atau benefitnya gitu ya, bekerja di industri hospitalitas itu seperti apa gitu ya. Silakan. Saya mau cerita. Oke, cerita saja Tania. Ya. Yang jadi waktu SMA itu saya kan tinggalnya di Kiara. Dan terus sekolahnya itu kan ada di tengah jalan, jadi kayak saya ngekos di Kiara gitu loh. Nah, Kiara ini itu setiap tahunnya itu ngadain event gitu, event belajar. Jadi di Kiara itu bakal buka bazar makanan vegetarian. Jadi yang jadi pekerjaannya itu bakal kayak ya buka lowongan gitu, mungkin di kalangan orang-orang Jawa atau mungkin di kalangan anak-anak kos kayak saya gitu. Nah saya tuh dulu setiap tahun sebelum akhirnya diserang badai corona itu saya kerja di situ jadi penjaga stand, atau mungkin saya disuruh hitung-hitung voucher tiket gitu kan. Nah, menurut saya seru sih Bu kayak gitu. Saya tuh kan acara itu tuh kan ada shift-shiftnya juga. Nah, biasanya saya tuh ngambilnya full shift sih Bu, dari pagi sampai sore itu. Karena menurut saya seru gitu loh, ketemu banyak orang gitu kan. Terus saya tuh kerjanya juga kayak nggak begitu susah karena orangnya ramai kan. Jadi kayak seru tuh sama ketemu orang baru gitu, kerja bareng gitu. Terus kayak kan namanya juga dari Tiara gitu ya, pasti kan harus friendly gitu sebagai kayak syarat nomor satu buat semua rule nomor satu untuk semua pekerja bazar itu kan harus sering senyum, nggak boleh kayak gitu gitu kan, atau kalau capek tuh istirahat aja, nggak usah sampai kayak mempengaruhi pekerjaan gitu lah. Jadi itu sih Bu pengalamannya yang seru gitu. Jadi saya kalau misalnya bisa kerja lagi di bazar gitu, saya mau sih. Itu aja sih Bu. Ya, ya. Terima kasih Tania, seru ya kata Tania pengalamannya. Ya, salah satu apa ya positif reward gitu mungkin ya yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bekerja di industri hospitalitas itu adalah banyaknya networking gitu ya, banyaknya ketemu orang baru, kenalan dan sebagainya gitu ya. Mungkin untuk apalagi mungkin untuk orang-orang yang memang extrovert gitu ya, mungkin susah gitu ya. Selain itu juga kesempatan, karena industri hospitalitas itu kan juga salah satu industri yang multinasional ya,
ada di mana-mana gitu ya. Kalau hotel gitu ya, ada banyak jaringan hotel internasional, restoran pun seperti itu gitu ya. Dan pariwisata sendiri, industri pariwisata sendiri itu kan sebenarnya termasuk industri yang sangat multinasional. Nah, kesempatan untuk kemudian pergi jalan-jalan, bertemu orang baru dan sebagainya gitu ya, ketika bekerja di industri pariwisata dan pariwisata itu juga menjadi salah satu positif reward juga untuk pekerja yang ada di dalamnya seperti itu. Nah mungkin saya kurang tahu apakah itu juga gitu ya yang memotivasi teman-teman untuk kemudian mengambil kuliah di jurusan pariwisata. Mungkin beberapa ada yang besar, mungkin ada yang beberapa bukan pilihan pertama gitu ya, tapi saya kurang tahu apakah di semester kedua ini sudah mulai gitu ya menemukan alasan paling tidak untuk tetap gitu ya meneruskan kuliah di jurusan pariwisata gitu ya. Jadi itu gitu ya. Jadi mungkin ini juga untuk refleksi teman-teman sendiri gitu, di bagian akhir buku itu kan ada career path gitu ya, apakah salah satunya dengan melakukan self assessment, apakah pekerjaan ini gitu ya, bukan pekerjaan di bidang ini gitu ya, itu sesuai gitu memang dengan karakter teman-teman gitu ya. Sebenarnya tidak hanya hospitalitas gitu ya, tapi pariwisata secara keseluruhan itu kan juga modelnya seperti itu gitu ya. Nah, ketemu dengan orang gitu ya, mungkin bertemu dengan klien dan sebagainya. Nah, itu apakah sudah sesuai gitu ya dengan teman-teman. Nah, teman-teman masih punya cukup waktu untuk merefleksikan. Terima kasih. Terakhir tadi kita coba mengurangi ya, berandai-andai gitu ya. Kira-kira industri hospitalitas modern di masa mendatang itu akan seperti apa sih? Apalagi kemarin sempat ada pandemi masih ya, pandeminya masih, itu seperti apa gitu. Kalau kita melihat perkembangannya dari zaman ke zaman, dulu penginapan dan kedai makanan itu nggak ada standarnya gitu ya. Dulu cuma ya udah adanya apa gitu ya. Dulu itu tidur itu tidak tidak di kamar yang ada pas-pasnya, ada gelap, ada suit, ada apa namanya junior suit, executive suit, apalagi presiden suit gitu ya. Dulu kan enggak gitu ya, hanya mungkin di matras dan sebagainya. Nah, kira-kira kedepannya akan seperti apa nih teman-teman? Adakah standar-standar baru gitu ya di dalam industri hospitalitas? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin saya izin Oke, ada Atila, ada Herifan. Mungkin Atila dulu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau menurut saya industri hospitalitas di masa depan itu kalau untuk standarnya sendiri saya masih belum bisa membayangkan ya, Bu, karena untuk sekarang juga standarnya sudah sangat banyak, maksudnya pengelompokannya. Tapi saya lebih menyoroti ke besok pekerjanya itu mungkin bisa jadi nggak semuanya manusia gitu. Kayak yang kita lihat sekarang di Jepang saja sudah ada kafe yang pelayannya itu robot gitu. Jadi bisa jadi besok untuk pelayanan di tempat-tempat yang menjadi akomodasi seperti hotel, restoran dan lain-lain itu ada jobnya ada yang dibagi antara manusia dan juga robot atau mungkin android begitu. Dan itu sebenarnya menarik karena sangat, kalau menurut saya tuh bisa menjadi bukti bahwa dunia ini mengalami kemajuan yang pesat. Itu termasuk salah satu yang positif, tetapi juga nanti akan bisa menimbulkan masalah baru di bidang ketenagakerjaan, yang mana manusia digantikan dengan yang non-manusia atau begitu. Terima kasih Alvila, ini menarik ya, katanya era artificial intelligence gitu ya, yang dimana robot gitu ya menggantikan kerja manusia itu tidak akan lama lagi gitu ya, katanya akan lebih mempermudah. Tapi apa iya mempermudah gitu? Kalau semua digantikan robot, manusia itu jadi apa ya, ngapain ya gitu ya, seperti itu gitu ya. Dan
apakah masih ada bahasan juga tentang apakah kemudian kalau industri service atau pelayanan, kalau pelayanannya itu digantikan oleh robot, kira-kira ada skill yang sama nggak ya gitu ya ketika pelayanan dilakukan oleh manusia, atau malah sebenarnya ya nggak masalah gitu, yang penting sesuai dengan keinginan dari customer, sepanjang itu bisa dipenuhi oleh teknologi ya tidak apa-apa. Itu bahasan yang menarik gitu ya, bisa diskusikan sampai akhir nanti. Oke, selanjutnya Haris Pak. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan argumen saya secara pribadi aja dan ingin berkomentar sedikit tentang kemajuan industri modern yang ada di hospitalitas, mau yang di perhotelan ataupun di sisi lainnya mungkin maskapai atau segala macam. Nah, yang berhubungan sama hospitalitas itu kan udah banyak tuh, seperti tadi Bu sudah jelasin itu, aspeknya banyak, tidak hanya di perhotelan. Nah, yang saya pengen komentari di sini, dengan seiring perkembangannya waktu dari revolusi Prancis apa segala macam sampai saat ini, itu perkembangan yang paling paling relevansinya yang paling kuat itu mungkin cara kita memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin kalau yang terjadi sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang untuk kita bisa pesan hotel, bisa pesan kamar lewat aplikasi tersebut. Nah, itu kan salah satu perkembangan teknologi juga. Nah, tetapi komentar saya di sini kan di situ keramah tamahannya tidak berlaku Bu ya, tidak berlaku sama orang lain. Tatap muka sama orang lain itu kan tidak tidak secara terkontaminasi kita dapat merasakan kehangatannya orang itu seperti itu. Nah, dan menurut pendapat saya sendiri lagi, kalau ada pun dengan hal seperti itu tetap ada kontak sama orang, tetapi dengan cara berkomunikasi di lewat aplikasi tersebut. Tapi di sini kan kita kan nggak ada, ya kalau misalkan pengen kamar ya udah tinggal pesan kamar. Nah, itu efek dari hospitalitas itu sendiri juga, jadi nggak ada sama sekali. Tapi kalau untuk industrinya sendiri tetap ada, tetapi masih seperti dikatakan Asila tadi itu kayak ya semuanya mungkin front office yang yang bisa digantikan menjadi robot tuh ya bisa jadi mungkin 10 tahun 30 tahun ke depan ya bisa jadi seperti itu. Jadi ya ramah-ramahnya lagi sudah hilang, nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu ya, mungkin komentar saya seperti itu dan argumen saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Haris, menarik ya, apalagi di trigger sama pandemi gitu ya, yang harus jaga jarak gitu ya, harus pakai masker gitu ya, kontak dengan orang lain itu dibatasi gitu ya, jadi semakin menguatkan itu tadi. Sebelumnya kan sudah mulai beralih dari booking yang konvensional jadi online booking gitu ya, sekarang dengan kemajuan teknologi akan semakin mudah gitu ya. Terus ditambah pandemi gitu ya, banyak aturan-aturan baru yang aturan-aturan baru terhadap interaksi manusia gitu. Jadi ya menarik, saya kira itu bisa teman-teman refleksikan juga ya, ke depan akan seperti apa sih service gitu ya, layanan gitu ya, apakah emotional attachment gitu ya antara guest dan host itu masih akan seperti dulu gitu ya, kita senang gitu ya dilayani gitu ya dengan tulus gitu ya, seperti itu tadi sejarahnya. Berarti yang disampaikan tadi tentang kalau zaman dulu gitu ya melayani tamu itu sudah seperti moral obligation, kalau sekarang lebih pada ya udah butuhnya aja apa gitu, yang penting tujuannya terpenuhi gitu ya, seperti itu akan menarik saya kira ya teman-teman. Terima kasih atas diskusinya. Saya kira sudah 4:30 ya, saya sudah menjadwalkan cuma sampai 1,5 jam, nanti tiba-tiba end sendiri. Mungkin untuk pertemuan pertama ini bukan pertemuan materi tentang introduction kita cukupkan gitu ya sampai di sini. Minggu depan teman-teman mulai presentasi ya, sudah ada bagian-bagiannya. Saya sudah menerima listnya juga, jadi saya menyiapkan itu saja tentang hospitality dari kacamata Asia gitu
kita masih daring karena ada imbauan terbaru untuk ini ya, meningkatnya kasus Omikron gitu ya, beberapa teman mahasiswa juga banyak yang kena gitu ya, jadi sepertinya akan dievaluasi sampai nanti setelah UTS gitu ya, jadi bersabar dulu, belum bisa bertemu di kelas, kita dari dulu. Begitu teman-teman, atas perhatiannya. Ini perlukah saya share ininya, PPT-nya? Belum Pak? Perlu ya? Perlu. Oke, ya udah. Saya perbaiki dulu yang tipe-tipe, yang typo-typo, nanti saya share di WA saja ya. Begitu ya, teman-teman. Oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga kesediaannya mengganti hari. Oh iya, Senin tanggal merah, berarti Senin besok kita nggak ada pertemuan ya. Berarti baru minggu depannya lagi ya, tanggal 7. Oke, sampai ketemu lagi tanggal 7. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya dan semoga kita sehat selalu ya semuanya. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih.